Kisah inspirasi, tokoh-tokoh filsafat pada masa Sokrates dan sesudahnya. Tokoh-tokoh filsafat pada masa Sokrates dan sesudahnya, antara lain Protagoras, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kajian tokoh-tokoh pada masa Sokrates dan sesudahnya ini, dimulai dari Protagoras, seorang sofis yang paling terkenal. Protagoras didahulukan, karena pemikirannya yang termasuk dalam golongan kaum sofis dikritik oleh Sokrates. Apalagi, Protagoras merupakan tokoh kaum sofis paling terkenal. Sedangkan, Sokrates adalah orang yang paling vokal melawan pemikiran kaum sofis. Karena itulah Protagoras dipaparkan terlebih dahulu, baru kemudian Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Tiga tokoh yang disebut sebagai trio filsuf besar pada masa Yunani kuno. Berikut ini tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno tersebut dan pemikirannya. Protagoras, tahun 490 sampai 420 sebelum Masehi. Protagoras adalah seorang filsuf yang termasuk golongan sofis. Kaum sofis, yaitu mereka yang memiliki ilmu atau pengetahuan, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, untuk mendapatkan upah. Pada masa Sokrates, arti seperti inilah yang dipakai untuk menyebut kaum sofis. Ia termasuk salah seorang sofis pertama dan juga yang paling terkenal. Selain sebagai filsuf, ia juga dikenal sebagai orator dan pendebat ulung. Ditambah lagi, ia terkenal sebagai guru yang mengajar banyak pemuda pada zamannya, lewat pemikirannya tentang retorika dan pengetahuan. Ia juga memengaruhi Demokritos dalam hal teorinya tentang pengetahuan dan filsafat politik. Selain itu, ia juga membawa pengaruh besar terhadap para negarawan, penyair, sejarawan, dan orator. Plato memberi kesaksian bahwa nama Protagoras amat terkenal untuk waktu yang lama. Protagoras berasal dari Abdera yang terletak di pantai utara Laut Aegea. Ia hidup antara tahun 490 sampai 420 sebelum Masehi. Ia sering kali melakukan perjalanan ke negeri-negeri lain, termasuk beberapa kali kunjungan ke Athena. Di Athena, Protagoras diminta oleh Perikles untuk turut ambil bagian dalam menyusun konstitusi bagi koloni Athena di Turioi tahun 444 sebelum Masehi. Menurut kesaksian dari Diogenes Laertios, pada akhir hidupnya Protagoras dituduh di Athena, karena kedurhakaan terhadap agama. Buku-buku Protagoras dibakar di depan umum. Kemudian Protagoras diceritakan melarikan diri ke Sisilia, tetapi perahu yang ditumpanginya tenggelam. Protagoras mengarang banyak buku, tetapi hanya beberapa fragmen yang masih tersimpan. Akan tetapi, isi filsafatnya masih dapat diketahui, sebab pemikiran-pemikiran Protagoras banyak dibicarakan oleh para filsuf selanjutnya. Plato merupakan sumber utama, khususnya kedua dialognya yang berjudul Theaetetos dan Protagoras. Buku paling terkenal dari Protagoras berjudul Kebenaran, Aletheia. Di dalam buku yang berjudul Kebenaran ini, Protagoras menyatakan, manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai individu. Dengan demikian, pengenalan terhadap sesuatu bergantung pada individu yang merasakan sesuatu itu, dengan panca inderanya. Contohnya, bagi orang yang merasa sakit, angin dapat terasa dingin. Sedangkan bagi orang yang sehat, angin itu terasa panas. Di sini kedua orang tersebut benar, sebab pengenalan terhadap angin berdasarkan keadaan fisik dan psikis orang-orang tersebut. Pandangan seperti ini dapat dikatakan relativisme, sebab kebenaran didasarkan pada masing-masing orang yang merasakannya. Sokrates, tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates adalah tokoh yang sangat besar pengaruhnya dalam dunia filsafat. Bahkan ketika mempelajari filsafat berdasarkan periodisasinya, akan terbagi menjadi periode pra-Sokrates dan pasca-Sokrates. Pembagian ini bukan tanpa sebab. Sebelum masa Sokrates, pemikiran filsafat banyak berpusat pada alam.
Misalnya tentang pertanyaan bagaimana alam ini bisa tercipta. Lalu pada masa Sokrates, ia mengubah konsentrasi itu menjadi berpusat pada pertanyaan mengenai manusia dan masyarakat. Sokrates memiliki hobi berbincang dengan orang-orang. Dari hasil perbincangan itulah, akan muncul ide-ide atau gagasan yang terbentuk. Sokrates mengandaikan dirinya seperti bidan, yang membantu melahirkan anak orang lain. Ia mengatakan bahwa ia hanya membantu mengeluarkan pemikiran yang sudah ada dalam diri setiap orang. Namun sayang, Sokrates harus mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun sebagai hukuman, karena banyak orang yang tidak menyukainya. Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Salah satu murid dari Sokrates adalah Plato. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai dunia ide. Menurut Plato, apa yang kita lihat di dunia ini hanyalah bayang-bayang, sedang yang sesungguhnya adalah yang ada di dunia ide. Untuk menggambarkan pemikirannya mengenai dunia ide, Plato memiliki sebuah alegori yang sangat terkenal, yaitu alegori gua, di mana ada sekelompok orang yang terpasung di dalam gua dan menghadap ke dinding gua. Selama itu, mereka melihat bayang-bayang di dinding tembok, dan menganggap itu sebagai realita. Lalu ada seseorang yang berhasil keluar dari gua, dan melihat dunia luar. Ia lalu takjub dan memberitahu teman-temannya di dalam gua, bahwa yang selama ini mereka lihat hanyalah bayang-bayang. Teman-temannya tidak percaya dan justru membunuhnya. Aristoteles, tahun 384 sampai 324 sebelum Masehi. Aristoteles adalah salah satu murid dari Plato, yang juga menjadi filsuf berpengaruh. Berlawanan dengan Plato yang menganggap apa yang kita lihat hanyalah bayang-bayang. Aristoteles menganggap apa yang ada di dunia adalah realitas sesungguhnya, dan ide muncul dari realita yang dilihat sehari-hari. Selain itu, Aristoteles juga merupakan guru dari Alexander Agung. Itulah tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno yang sangat berpengaruh. Pemaparan ini hanyalah segelintir saja dari pemikiran mereka yang sangat luas. MAP TV Channel